Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Kami percaya perlindungan dan kasih yang daripada Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan, menyambut hadirat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Glory. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami berterima kasih buat pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih buat penjagaan-Mu Tuhan. Kami mau datang Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwa kami bernyanyi bersama-sama. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji dan meninggikan hanya satu nama yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami datang pada saat ini Tuhan. Kami mau beribadah hanya terpusat kepadamu. Di dalam nama Yesus kami serahkan segala pujian penyembahan kami pada saat ini. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari saudara-saudaraku pada saat ini kita bersuka cita. Kita akan tinggikan nama Tuhan yang besar. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Hey. Haleluya, mari bersuka cita bersama. Sebab Dia Allah yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Wow. Langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Nyatakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Hey, haleluya. Come on. Langit, langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Are you ready church? Come on. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Angkat tanganmu katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Jemaat Tuhan ku puji, puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Kami bersatu hati Tuhan. Sebab Engkau Allah yang berkuasa atas alam semesta. Kami mau lambaikan tangan kami bersama-sama nyatakan haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya.
bersukacita nyatakan haleluya, amin. Haleluya, bersama-sama nyatakan haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, sekali lagi katakan haleluya, amin. Haleluya. Hey, beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dia Allah yang dahsyat dan berkuasa. Haleluya, nyatakan ajaib kau Tuhan. Yes. Haleluya. Wow, wow. Kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Kami mau pujikan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Wow, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Hey, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selama. Oh Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selama. Oh Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Kami mau kibarkan panji iman kami Tuhan di hadapan tahta-Mu yang megah. Wow, wow, wow. Come on. Haleluya. Yesus, Engkau besar dan ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan.
Raja mulia Tuhan. Kami berterima kasih Yesus. Engkau terus memelihara kehidupan kami. Di saat seringkali kami lalai, seringkali kami jauh oleh karena permasalahan kami, oleh karena pergumulan kami. Tapi kami berterima kasih bahwa anugerah-Mu tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kasih karunia-Mu senantiasa cukup bagi kami. Karena itu kami mau hanya agungkan Engkau, muliakan Engkau Tuhan. Lebih dari hidup kami, Engkaulah yang segalanya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdian-Mu Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu
Terima kasih Tuhan. Kami mau bersama-sama belajar terus untuk mengenal-Mu. Kedahsyatan-Mu Tuhan. Dan dalamnya hikmat-Mu ya Tuhan. Melalui firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Kami siap dengar firman Tuhan. Amin. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang hari ini menyaksikan ibadah El Roy Grogol diberkati, sehat dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan berbicara mengenai hal yang sangat menarik, yaitu tetap teguh di tengah terpaan. Tetap teguh di tengah terpaan. Dan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur buat hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun kami menjalani ibadah kami dalam bentuk online, tapi kami percaya hadirat Tuhan, kehadiran-Mu ada di setiap rumah kami, di setiap tempat, di waktu kami menyaksikan ibadah ini. Bapak, kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah bagi setiap pribadi, sehingga kami yang pada saat ini lemah, kami dikuatkan. Kami yang mulai putus asa, kami beroleh semangat dan kekuatan di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, pakai hamba-Mu untuk berkata-kata, sehingga bukan dengan kepintaran manusia, bukan dengan kecakapan perkataan manusia, hamba-Mu berkata-kata, tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun hamba-Mu. Berkati umat-Mu yang mendengarkan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tahun 2013 sampai 2015 Tuhan mempercayakan saya untuk melayani sebagai misionaris dari Gereja Sidang Jemaat Allah Indonesia. Nah, dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun, maka Badan Pengurus Pusat Gereja Sidang Jemaat Allah Indonesia mengutus saya untuk merintis gereja dan melayani di Asia Timur. Ya. Selama itu maka saya tinggal di home base yang terletak di Hong Kong, kota Hong Kong. Nah, kurang lebih situasi dari kota Hong Kong tersendiri adalah kota yang 24 jam hidup, bergerak, dinamis, dan kalau kita punya kesempatan untuk mengunjungi kota Hong Kong, maka kita akan melihat dan takjub akan bangunan-bangunan pencakar langit. Nah, kota Hong Kong sendiri dikenal dengan istilah hutan beton. Kenapa disebut hutan beton? Karena memang bangunan-bangunan yang tinggi yang ada di kota Hong Kong itu terdiri dari beton. Ya, memang betul-betul dari beton. Akan tetapi kalau kita mencoba melihat bahwa kota Hong Kong atau negara bagian Hong Kong adalah negara yang seringkali dilanda oleh topan musiman, ya, topan tahunan. Dan topan tahunan ini bukan merupakan suatu bencana yang dapat disepelekan, sekalipun kota Hong Kong dikatakan sebagai hutan beton. Nah, di tahun 2018 terjadi satu topan yang sangat berbeda dibandingkan dengan topan-topan yang lain. Atau angin ribut yang lain yang pernah terjadi yang melanda kota Hong Kong. Di tahun 2018, maka di Hong Kong sekitarnya mulai dari Filipina, Hong Kong, Makau, sampai Cina bagian selatan, itu dilanda dengan satu topan yang namanya topan mangkut. Ya. Topan mangkut atau topan manggis. Nah, dampak kerusakan dari topan mangkut atau topan manggis ini sangat luar biasa. Karena kalau kita menyaksikan beritanya pada saat itu, maka kita dapat melihat keadaan yang sangat rusak. Di mana kota yang tadinya terlihat rapi, indah, bersih, tertib, menjadi kota yang porak-poranda karena bencana tersebut. Sehingga tidak heran maka pada saat itu listrik mati. Dalam sejarah kota Hong Kong sendiri, listrik jarang sekali mati kecuali di Indonesia. Saya percaya ini adalah hal yang jarang ditemui ketika topan ini terjadi. Air terputus dan kemudian hal-hal yang sifatnya ya utilities, hal yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari itu terganggu. Bahkan untuk belanja di supermarket orang kesulitan, orang berebutan, ya.
Dampak dari topan mangkut itu sendiri pada tahun 2018 mengajarkan yang pertama bangunan yang tetap berdiri kokoh dibangun di atas dasar yang kuat. Dampak dari topan mangkut itu sendiri mengajarkan juga mengenai aksesoris atau tampilan luar akan hancur dihantam badai. Yang ketiga, badai mengajarkan prinsip persiapan dan perhitungan. Oleh karena itu pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai tetap tegap di tengah terpaan. Tetap teguh di tengah terpaan. Satu nats dalam Alkitab yang akan menjadi rujukan bagi kita pada saat ini, saya ambil dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Nah, saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Dan mari kita, jika Bapak Ibu Saudara punya Alkitab di dekatmu dan buka bersama-sama, dan mari kita baca bersama-sama dengan saya. Namun jika tidak ada Alkitab yang dekat dengan Bapak Ibu Saudara, cukup mendengarkan apa yang saya akan bacakan pada saat ini. Demikian firman Tuhan. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah badai, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca adalah satu rangkaian dari khotbah Yesus yang sangat luar biasa. Satu rangkaian pengajaran Yesus yang belum pernah ada pada saat itu diajarkan oleh para guru-guru Taurat ketika zaman Tuhan Yesus hidup. Dan Alkitab berkata dari ayat yang telah kita baca bahwa ada dua tipe orang. Ya, ada dua tipe atau dua jenis orang yang menghadapi situasi yang sama. Situasi seperti apa? Next kita akan coba lihat situasi apa yang dihadapi oleh orang ini. Situasi apa yang dihadapi oleh kedua tipe orang yang diceritakan di dalam Alkitab. Yang pertama, tipe orang yang pertama adalah tipe orang yang mendengar dan melakukan firman. Mendengar dan melakukan firman. Maka Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa orang yang mendengar dan melakukan firman, dia adalah orang yang bijaksana. Satu, orang yang mendengar dan melakukan firman, ia adalah orang yang membangun di atas batu atau dasar yang solid. Yang ketiga, orang yang mendengar dan melakukan firman adalah orang yang tidak mudah digoyahkan atau tidak dapat rubuh atau dapat tetap berdiri tegak. Nah, itu tipe orang yang pertama, menghadapi situasi yang sama. Tipe orang yang kedua adalah orang yang mendengar, sama-sama mendengar. Kita mungkin semua hari ini sama-sama mendengar, tetapi ada perbedaan yang Tuhan ingin tunjukkan dalam firman-Nya ini. Bahwa mendengar saja tidak cukup. Tipe orang yang kedua mendengar firman Tuhan sama seperti orang yang pertama, namun ia tidak melakukan firman Tuhan. Maka dampaknya bagi dirinya adalah ia dikatakan sebagai orang yang bodoh, orang yang ceroboh. Yang kedua, bahwa orang yang mendengar namun tidak melakukan firman Tuhan, dia diibaratkan membangun sebuah bangunan di atas pasir, atau di atas dasar yang tidak solid, atau di atas dasar yang dapat tergeser oleh karena situasi. Orang yang mendengar dan tidak melakukan firman Tuhan diibaratkan dan dikatakan oleh firman Tuhan, dia sedang mempersiapkan kejatuhannya. Dia sedang mempersiapkan keruntuhannya. Kita menghadapi situasi yang sama saat ini. Kita menghadapi dunia yang sama hari ini. Kita menghadapi keadaan yang sama.
di mana ada banyak orang mengalami kesulitan di dalam dunia. Di mana ada banyak orang mengalami terpaan dalam kehidupannya. Di mana banyak orang mengalami kekecewaan, kesedihan karena tidak memiliki pekerjaan. Dunia kita hari ini mengalami situasi yang sama. Di mana kita hidup hari ini, kita menghadapi ancaman yang sama. Akan tetapi dari awal firman Tuhan telah berkata bahwa ada situasi yang sama yang dihadapi oleh dua macam orang. Yang pertama, sama-sama mendengar firman Tuhan. Namun yang membedakan apakah mereka melakukan atau tidak. Dan itu kembali kepada pilihan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Saya tidak bisa paksakan kita harus melakukannya. Karena apa? Perubahan itu terjadi ketika kita mau, ketika kita bersungguh-sungguh, ketika kita komitmen untuk melakukan firman Tuhan. Karena ada banyak orang mendengarkan firman Tuhan, tetapi ada banyak orang juga tidak menganggap firman Tuhan sebagai hal yang mendasar dalam kehidupan mereka. Ada banyak orang mendengarkan firman Tuhan yang sama setiap tahun. Mungkin ayat yang kita baca sudah kita baca puluhan kali, bahkan ratusan kali dalam hidup kita, dalam pelayanan kita. Akan tetapi firman Tuhan mau tanya kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, apakah engkau dan saya telah melakukan firman Tuhan? Firman Tuhan menantang kita. Firman Tuhan mengajak kita untuk menyadarkan kita apa yang telah kita bangun selama ini di dalam dunia ini, dalam karir kita, dalam pelayanan kita. Apakah semuanya itu dibangun di atas dasar yang solid, di atas dasar yang kokoh, sama seperti bangunan yang saya jumpai waktu saya tinggal di Hong Kong. Kalau Bapak, Ibu, Saudara pergi ke negara Hong Kong, maka Bapak, Ibu, Saudara akan melihat ada banyak bangunan yang dibangun di atas tebing batu. Dan suatu ketika saya berdiri di satu puncak tertinggi di sana, salah satu puncak tertinggi adalah namanya Lion Rock. Ya, pokoknya setiap kali saya pergi mengunjungi kota Hong Kong, saya pasti akan pergi ke Lion Rock. Karena apa? Saya dapat melihat bahwa bangunan-bangunan yang kokoh, struktur-struktur yang kokoh yang dibangun oleh manusia, itu dibangun di atas dasar yang kuat. Jika dunia mampu berkata demikian, bagaimana dengan kerohanian kita? Apakah kerohanian kita dibangun di atas dasar yang kuat? Apakah hari ini pelayanan kita dibangun di atas dasar yang kuat atau dasar yang semu? Tidak heran ada banyak orang hari ini mengerjakan pelayanan dan akhirnya ketika tidak dibangun di atas dasar yang kokoh, tidak dibangun di atas dasar melakukan firman Tuhan, maka apa yang terjadi? Orang pergi begitu saja meninggalkan pelayanan, orang pergi begitu saja meninggalkan gereja, orang pergi begitu saja meninggalkan komunitas rohaninya. Karena apa? Karena dasar, karena apa yang dia bangun tidak dibangun di atas dasar yang Tuhan kehendaki. Komposisinya sama, mendengarkan firman Tuhan. Tetapi yang membuat solid adalah orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan. Boleh kita bersama-sama katakan amin? Kita harus membangun diri kita, membangun kerohanian kita, membangun pekerjaan kita, membangun hal yang Tuhan percayakan, membangun keluarga kita di atas dasar yang kuat. Karena apa? Terpaan pasti akan datang. Situasi sulit Tuhan izinkan datang supaya apa? Pada akhirnya semua yang sedang kita bangun itu dapat diuji. Semua yang sedang kita bentuk akan diuji. Apakah kemudian itu berasal daripada Tuhan atau itu hanya berasal dari kekuatan kita sendiri? Mengapa harus dibangun di atas batu yang kokoh? Mengapa harus dibangun di atas dasar yang solid? Yang pertama, hal itu menunjukkan identitas kita bahwa kita adalah milik Allah. Kalau kita milik Allah, kita melakukan kehendak Allah. Ada banyak orang mendengarkan firman Tuhan,
tetapi tidak menunjukkan identitas dari apa yang dia dengar dengan mengabaikan apa yang ia telah dengar. Kita dengar firman Tuhan setiap hari. Jangan cemburu, jangan iri hati. Tetapi ada sisi-sisi dalam kehidupan kita yang tidak menunjukkan identitas kita sebagai milik Allah. Bukankah firman Tuhan berkata, hidupku bukannya milik aku lagi, tetapi karena Kristus dalamku. For Christ abide in me. Karena Kristus itu berdiam dalam hati kita. Itulah yang menunjukkan identitas kita. Waktu kita melakukan firman Tuhan, identitas kita dinyatakan. Satu pergerakan yang luar biasa di Amerika Serikat, yang mungkin Bapak Ibu Saudara kenal dengan what would Jesus do? Ya, apa yang akan Yesus lakukan? Adalah satu gerakan di mana mereka menghayati apa yang akan Yesus lakukan ketika mereka hidup hari ini. Di tengah-tengah situasi seperti ini. Apa yang akan Yesus lakukan seandainya Yesus hidup sebagai seorang pekerja hari ini. Dan dia mengalami pemecatan atau pemotongan gaji. Apakah masih dapat bersyukur? Apakah masih dapat bersuka cita? Apa yang menunjukkan identitas kita? Karena saya dan saudara adalah milik Allah. Kita milik kepunyaan Allah. Dipakai untuk kemuliaan Allah. Katakan amin. Amin. Ya. Saya percaya identitas yang kita miliki, ya, karena kita melakukan firman Tuhan. Kekristenan kita itu menjadi the real Christian, ya, menjadi orang Kristen yang sesungguhnya, orang Kristen yang sejati. Itu bukan karena KTP kita ditulis agama Kristen. Tetapi kekristenan yang sejati ketika kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya melakukan firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, tetapi melakukan firman Tuhan. Matius 16 ayat 18b, ketika Tuhan Yesus berkata kepada muridnya yang namanya Simon. Dan saya mau baca buat kita semua, Matius 16 ayat 18b. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Ya. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya apa? Ketika gereja, ketika kepribadian kita yang merupakan milik Allah itu dibangun di atas dasar yang solid, di atas batu karang, maka tidak ada yang dapat memisahkan kita dari rencana Allah. Dan saya percaya bahwa apa yang Tuhan rencanakan bagi kita, sebagaimana kitab Roma katakan bahwa dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Mustahil kita mengatakan saya mengasihi Tuhan kalau kita tidak melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Karena sekali lagi bahwa ketika Tuhan ingin mendirikan kita di atas dasar yang solid, kita harus mendirikan bangunan diri kita di atas kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Simon Petrus kita tahu dia adalah orang yang mencela-mencele kalau bahasa sekarang ya. Orang yang pagi ngomong apa, sorenya ngomong apa. Sebelum Yesus diserahkan kepada pemuka-pemuka agama, ditangkap oleh para tentara-tentara Romawi. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus bilang, aku akan diserahkan dan akan disalibkan. Tetapi Simon Petrus bilang, aku gak akan biarkan engkau, aku akan melindungi engkau. Dan Tuhan Yesus berkata, iblis diam katanya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu, setelah peristiwa jamuan makan malam terakhir bersama dengan para murid, maka ketika Yesus ditangkap oleh para tentara dan diperhadapkan kepada para pemuka agama Yahudi, yang terjadi adalah ketika orang bertanya kepada Simon Petrus, kamu ini adalah murid Yesus, lu ini murid Yesus kan? Lu ini setiap hari gue lihat nih sama-sama Yesus, paling deket sama Yesus. Tapi apa yang terjadi? Simon Petrus bilang, aduh itu bukan gue, itu bukan aku. Kamu salah orang. Dasar bangunan yang Tuhan kehendaki, yang dibangun bagi Petrus itu mau dibangun atau harus dibangun di atas batu karang. Di atas melakukan firman. Melakukan firman apapun yang Tuhan minta bagimu untuk kau kerjakan hari ini. Berdasarkan firman Tuhan, mari kita kerjakan.
Mari kita lakukan. Sekalipun itu sulit, sekalipun itu menjadi barang tawar-menawar dengan dunia. Kalau saya tidak lakukan gak apa-apa ya Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, jika kita melakukan apa yang kita dengar dan kita baca, maka Mazmur pasal yang pertama digenapi. Apa saja yang engkau perbuat, apa saja yang engkau kerjakan, pasti berhasil. Amin. Apa saja. Yang kedua, mengapa kita harus dibangun di atas dasar yang solid? Mengapa kita harus dibangun di atas dasar batu? Yang kedua, menunjukkan perbedaan antara orang yang beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah kepada Allah. Situasi yang dihadapi, yang diceritakan dalam Matius pasal 7, situasi yang sama. Badai angin katanya dikatakan bahwa ada banjir lagi datang. Baru-baru ini kita mengalami satu banjir yang sangat luar biasa di kawasan Sulawesi. Dan apa yang terjadi bahwa banjir ini melululantahkan semua yang terjadi di sana. Ada banyak orang hari ini kesulitan ya. Dan apa yang dapat dilakukan, apa yang dapat diresponi. Bahwa badai itu akan menghantam semua orang. Bencana akan menghantam semua orang tanpa pandang pilih, tanpa pandang bulu, tanpa pandang latar belakang, tanpa pandang kekayaan, tanpa pandang apa yang hari ini engkau miliki. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara bahwa ketika kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, selain menunjukkan identitas kita bahwa kita adalah milik Allah, menunjukkan perbedaan antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Maleakhi 3 ayat 18, saya akan baca buat kita sekalian. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ada perbedaan yang Tuhan izinkan nyata. Sekalipun badai datang, respon kita akan berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara dan siapapun yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Ya, apapun yang hari ini sedang engkau hadapi, apapun yang hari ini engkau sedang gumuli, engkau menghadapi pergumulan yang sama. Engkau sedang menghadapi situasi yang sama. Tetapi engkau akan menerima kekuatan yang membuat engkau berbeda dibandingkan dengan orang lain. Engkau akan melihat jalan yang berbeda ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan bukan berjalan berdasarkan kekuatan pikiran kita sendiri. Itu yang kedua, menunjukkan perbedaan antara orang yang beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah kepada Allah. Yang ketiga, kenapa kita harus dibangun di atas dasar yang solid atau di atas batu karang? Yang ketiga, supaya tinggal tetap teguh bagian yang tidak tergoncangkan dalam hidup kita. Katakan amin. Supaya tinggal tetap, supaya tinggal teguh bagian yang tidak tergoncangkan dalam hidupmu dan dalam hidup saya. Tuhan izinkan situasi ini terjadi dalam hidup kita. Tuhan izinkan kesulitan-kesulitan itu datang dalam hidup kita. Bukan supaya kita menjadi lemah, tetapi juga kita harus menyadari supaya apa yang digoncangkan, apa yang digoncangkan hari ini dalam hidup kita, akan tinggal apa yang tidak tergoncangkan. Ibrani pasal 12 ayat 27 berkata, ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Firman Tuhan akan membuat engkau kuat. Tetapi ketika engkau melakukan firman Tuhan, maka bagian yang tidak tergoncangkan itu akan tetap tinggal di dalam diri kita.
Supaya kita menyadari bahwa di dalam Tuhan kita dapat bertahan. Bahwa bersama dengan Tuhan, bahwa dalam kekuatan firman Tuhan yang akan membuat kita bertahan menghadapi situasi ini. Tentu ini bukan hal yang mudah. Karena ada banyak orang sulit untuk melakukan firman Tuhan. Sepenuhnya. Mungkin kita bisa lakukan sebagian. Tetapi ada banyak orang sulit untuk melakukan sepenuhnya apa yang firman Tuhan katakan. Bolehlah, cincailah. Kan kita masih hidup dalam dunia. Kita realistis deh. Ya. Kita yang real-real aja deh. Emang firman Tuhan gak real? Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara. Emang firman Tuhan ini gak real? It's a powerful. Ini sangat berkuasa. Langit dan bumi terjadi karena firman Allah. Bukan karena pekerjaan manusia. Karena manusia tidak dapat mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Allah. Karena pikiran manusia tidak dapat menyamai apa yang dipikirkan oleh Allah. Tetapi supaya tinggal apa yang tidak tergoncangkan dalam hidupmu dan dalam hidup saya. Amin. Supaya kita dapat tetap tegap berdiri menghadapi apa yang terjadi hari ini. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada yang mulai berpikir tentang masa depan. Gimana nih masa depan saya? Masa depan anak-anak saya. Saya udah gak kerja lagi. Ya, saya udah gak punya penghasilan lagi. Tanya manusia gak punya jalan. Tanya saya gak punya jalan. Tanya siapa saja, mereka tidak punya jalan. Orang akan tolong 1, 2, 3 kali dalam kehidupan kita. Tapi setelah itu apakah mereka mau menolong kita senantiasa? Karena apa? Manusia yang lain perlu juga ditolong. Bukan cuma Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau tanya Tuhan, Tuhan tolong saya. Apa yang harus saya bikin? Apa yang harus saya buat Tuhan? Supaya saya gak malu mengikuti jalan-Mu. Supaya aku gak tersesat mengikuti jalan. Supaya apa yang aku percayai tidak membawa malu. Maka kalau kita kembali dalam kisah Alkitab, kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka, orang-orang yang ditawan, disuruh untuk menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Maka 3 orang, Sadrak, Mesak, dan Abednego, memilih untuk tetap stick pada firman Tuhan. Menempel pada firman Tuhan. Dan apa yang terjadi? Bukannya hidup mereka semakin mudah. Bukannya mereka lepas dari ancaman kematian. Bahkan sebaliknya, firman Tuhan berkata, Raja Nebukadnezar semakin marah karena mereka berkata, sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Biarlah kiranya Tuhan ketahui bahwa kami tidak mau menyembah patung yang Tuhan dirikan itu. Maka apa yang terjadi? Pertolongan manusia ditawarkan. Cukup nyembah aja deh, berlutut aja. Merunduk aja ke tanah di hadapan patung itu. Di hadapan pertolongan manusia. Tetapi mereka memilih untuk minta pertolongan dari Tuhan. Yang akhirnya ketika mereka ada dalam perapian yang menyala-nyala 7 kali lebih panas. Maka Alkitab mencatat ada malaikat Tuhan bersama-sama dengan mereka. Ada Tuhan bersama-sama dengan Sadrak dan Mesak dan Abednego di dalam perapian yang menyala-nyala itu. Saya tutup dengan satu ayat. 1 Korintus pasal 10. Ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus.
Yesus adalah dasar yang teguh. Hanya di dalam Yesus kita dapat bertahan menghadapi situasi sekarang ini. Saya tahu ya bagi yang tinggal di Jakarta tidak mudah bagi Bapak Ibu Saudara hari ini untuk melakukan hal-hal seperti yang dulu yang biasa kita lakukan. New normal adalah sesuatu yang sifatnya sangat berbeda. Bukan normal yang seperti dulu atau tidak normal sama sekali. Ini adalah sebuah kebiasaan yang baru. Kebiasaan yang dibangun karena situasi. Secara fisik kita harus pakai masker setiap hari. Secara fisik kita harus jaga jarak setiap hari. Tapi satu hal, bagaimana dengan kerohanian kita? Apakah kerohanian kita dibangun di atas dasar yang teguh? Apakah kerohanian kita dibangun di dalam Tuhan dan melakukan firman Tuhan? Kita menghadapi situasi yang sama. Di tengah-tengah new normal ini, cara hidup yang baru ini, izinkan kerohanianmu juga diperbaharui oleh Tuhan. Mungkin selama ini engkau malas mendengarkan firman Tuhan. Atau mungkin engkau masa bodoh dengar firman Tuhan. Mungkin engkau pilih-pilih siapa yang khotbah minggu depan. Kalau si A yang khotbah saya gak mau dengar. Tapi kalau si B yang khotbah saya mau dengar. Saya skip deh. Saya skip deh ini. Saya skip deh bagian ini. Saya cuma mau dengar orang yang saya mau dengar. Firman Tuhan berkata, dengar firman Tuhan. Engkau akan berhasil dan beruntung dalam setiap jalanmu. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Dalam beberapa waktu ke depan, percayalah, lakukanlah firman Tuhan. Minta pertolongan sama Tuhan. Supaya Tuhan kasih jalan buat kita. Sebagaimana apa yang kita pelajari pada hari ini. Bahwa mengapa kita harus membangun di atas dasar yang solid, di atas batu karang. Yang pertama, itu identitas kita. Yang kedua, akan membuat kita berbeda dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, supaya tinggal tetap bagian yang tidak tergoncangkan dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan dalam hidup saya. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan memberi kekuatan, kepastian, pengharapan yang baru. Dan doa saya, kita semua dalam kondisi sehat. Doa saya bahwa kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Dalam berkat-berkat Tuhan. Dan dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengar pada kesempatan kali ini. Dan biarlah Tuhan Allah Roh Kudus, Engkau yang akan memeteraikan firman-Mu di dalam hidup kami. Bukan hanya kami mendengar, namun kami memahami dan melakukannya. Supaya kami tetap bertahan. Supaya kami dapat berdiri di tengah-tengah kesulitan-kesulitan. Supaya kami menyadari satu kebenaran. Bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Yesus selalu bersama-sama dengan kami. Bahkan Dia menolong kami, memegang tangan kanan kami dengan penuh kekuatan. Sehingga kami dapat berdiri kembali menghadapi apa yang harus kami hadapi di dalam hidup kami. Kami yang mulai putus asa, kami yang mulai kehilangan jalan, kehilangan akal. Roh Kudus, Engkau yang menghampiri setiap kami ketika mendengarkan firman-Mu. Kami boleh aware, kami boleh sadar bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena Engkau mengasihi kami. Engkau sangat-sangat mengasihi kami. Kami percaya ada jalan yang Tuhan telah bukakan bagi kami. Yang hari ini sedang mencari pekerjaan, Tuhan Engkau yang akan menuntun mereka menemukan pekerjaan yang tepat. Yang hari ini sedang mengalami kesulitan keuangan, maka Tuhan Engkau akan berikan hikmat sehingga mereka dapat keluar dari kesulitan-kesulitan ini. Mereka menghadapi kesulitan-kesulitan yang lain, hamba-Mu berdoa. Kiranya Engkau yang akan menghampiri setiap mereka. Engkau yang akan memberitahu jalan-jalan-Mu, rencana-Mu dalam hidup mereka. Hamba-Mu telah selesai, Hamba-Mu menyerahkan pekerjaan Roh-Mu dalam hidup setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa bersama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa kembali di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan sungguh luar biasa pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati dengan firman Tuhan. Dan kini saatnya kita ambil bagian yang terbaik, berinvestasi bagi kerajaan Allah melalui persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa diberikan melalui OVO, GoPay atau transfer ke rekening BCA Gereja Sidang Jemaat Allah di nomor 268 302 8517. Dan saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk like dan subscribe channel YouTube GSJA Elroy Grogol untuk mendapatkan informasi-informasi terkini. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada hamba-Nya. Shalom, jemaat GSJA Elroy yang terkasih. Sebelum kita menutup ibadah online pada hari ini, saya menghimbau Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian untuk terlibat aktif juga di dalam beberapa program kerohanian yang dijalankan oleh GSJA Elroy. Di antaranya adalah program GW Jawab yang berlangsung setiap hari Rabu jam 8 malam. Bisa diikuti melalui Zoom atau Facebook secara live. Kita juga punya 2 program doa korporat, satu pada hari Selasa malam setiap jam 6:30 dan satu lagi pada setiap hari Sabtu pagi jam 5. Di samping itu, komisi-komisi juga punya program-program ibadah online. Jadwal bisa dilihat di dalam pengumuman gereja. Selain itu, jikalau Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian membutuhkan pelayanan pribadi, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian bisa menghubungi hotline kami, dan hotline nanti akan mengkaitkan atau menghubungkan dengan pihak-pihak yang kompeten untuk menolong Anda. Sekarang, mari kita akhiri ibadah online pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kami boleh mengakhiri ibadah online pada hari ini. Hamba-Mu berdoa kiranya berkat Tuhan turun di atas seluruh jemaat GSJA Elroy, khususnya di masa-masa pandemi ini, di masa-masa yang sulit secara ekonomi. Kami berdoa kiranya berkat Tuhan turun di atas seluruh jemaat GSJA Elroy, sehingga tidak ada satupun dari antara kami yang mengalami kekurangan di masa-masa pandemi ini. Kami juga berdoa agar di masa-masa pandemi ini seluruh keluarga besar jemaat GSJA Elroy dilindungi oleh Tuhan, sehingga tidak ada satupun dari antara kami yang terpapar oleh virus COVID-19. Sekarang ketika kami akan berpisah dan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kami mohon sekali lagi penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan kami. Sekarang jemaat GSJA Elroy
angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dan karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus, kekuatan, pimpinan, bimbingan dari Roh Kudus mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya berkata, amin.